Selamat pagi sahabat Delima yang terkasih. Nats renungan buat kita pada hari ini yaitu pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 yang tertulis di dalam Galatia 5 ayat 5. Demikian bunyinya. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Demikian firman Tuhan. Sahabat Delima yang terkasih, di sepanjang kehidupan kita berharap hidup di dalam kebenaran. Walaupun kita sudah terjebak di dalam kesalahan, tetapi kita akan tetap merasa benar dan mencari banyak alasan untuk mendapat pembenaran atau pembelaan diri agar kita mendapat pembenaran dari orang lain. Hidup dengan benar adalah menjadi suatu kebanggaan bagi umat Kristen. Hidup dengan benar itu ternyata tidak gampang dan tidak mudah. Hidup dengan benar itu adalah menuntut kita untuk berbuat dengan sungguh-sungguh di dalam kebenaran yang dinyatakan oleh firman Tuhan. Hidup benar itu ternyata tidak hanya di hadapan manusia, tetapi hidup dengan benar sesuai dengan firman Allah. Maka kita akan kembali kepada firman Allah. Pertanyaannya sekarang, tahu dari mana kita ini adalah orang benar atau dibenarkan atau hidup tidak benar? Maka firman Tuhan akan menyatakan kepada kita bahwa kita dibenarkan oleh kasih-Nya Tuhan. Paulus menjawab, kita mendapat kepastian bahwa kita akan menerima pembenaran dari Tuhan, dan jika kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, kita hidup menurut apa yang difirmankan Tuhan. Kehadiran Roh Kudus yang selalu membimbing kita agar berbuat seturut dengan firman-Nya menjadi jaminan bagi kita kelak akan mendapat pembenaran dari Allah di hari penghakiman. Beberapa hari yang lalu ada video yang viral ya tentang menutup peti. Bahasa Batak menutup batang ya. Siapa yang menyatakan pembenaran? Siapa yang menyatakan kesalahan? Atau ada banyak bertanya siapa yang benar dan siapa yang salah? Dan dari respon banyaknya orang lewat media, maka ada banyak yang menyalahkan seorang pendeta karena dia tidak mau untuk menutup batang hanya karena sebuah tas. Yang dilihat adalah tasnya, yang dilihat adalah keinginannya. Maka ada banyak orang yang membela keluarga, yang merasa dipermalukan, yang merasa ditambahi beban hidupnya karena tidak mau pendeta itu menutup batangnya. Mereka tidak kembali kepada firman Tuhan. Mereka hanya menyatakan pembenaran-pembenaran atas dunia ini. Maka banyak sekali hujatan terhadap Bapak Pendeta karena beliau tidak mau dan bersikeras untuk tetap mempertahankan firman Tuhan yang dia ketahui. Inilah salah satu contoh bagi orang yang hidup di dunia ini, mencari pembenaran menurut dunia ini. Karena itu sahabat Delima yang terkasih, apakah ini yang kita harapkan? Pembenaran kita atas dunia ini. Tapi menurut orang Kristen, jika banyak pun yang tampil menjadi pembela dan menjadi seolah-olah itu adalah kebenaran ada di dalam hidupnya, seolah-olah kebenaran ada di atas adat dan istiadat, seolah-olah kebenaran itu ada di dalam tradisi, ada di dalam hasomalan, ada di dalam suara yang terbanyak, ada di dalam suara yang kuat dan keras. Maka betul, jika itu yang menjadi pembenaran, maka sang pendeta adalah salah dan dia tidak memiliki kebenaran. Tetapi jika kita kembali kepada firman Tuhan, maka kita perlu merenung kembali pembenaran yang bagaimana yang mau kita harapkan di dalam kehidupan kita. Padahal pembenaran sebenarnya itu hanya ada di dalam diri Yesus.
bukan di dalam diri pendeta, bukan juga di dalam diri orang-orang yang suka mengkomen status sehingga memperburuk nama para hamba Tuhan. Karena itu sahabat yang delima yang terkasih, marilah kita kembali kepada kebenaran-kebenaran Allah. Kenapa kita mengharapkan kebenaran yang berasal dari Allah? Karena kebenaran yang berasal dari Allah akan menempatkan kita kepada keabadian yang luar biasa, ke kehidupan yang kekal abadi. Bukan pembenaran atas dunia ini, bukan pembenaran yang dikatakan oleh orang-orang, tapi pembenaran yang dikatakan di sini adalah pembenaran yang berasal dari Allah. Karena kita akan mendapat apa yang kita inginkan. Sahabat delima yang terkasih, jangan cari pembenaran atau pembelaan di atas dunia ini, tapi temukanlah pembenaran itu di dalam firman Tuhan, di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Jika kita mendapat pembenaran di dunia ini karena pintarnya orang berkata-kata, kuatnya suara yang ada, dan banyaknya alasan yang bisa membela, engkau akan selamat sebatas dunia ini saja. Tetapi jika kita hidup dan berbuat seturut dengan firman Tuhan, maka kita akan mendapatkan keselamatan yang kekal abadi. Karena itu sahabat delima yang terkasih, jangan bangga dan senang karena ada banyak pembela kita yang membenarkan kita seturut dengan dunia ini. Tapi banggalah karena kita mampu dibenarkan karena firman Tuhan. Firman Tuhan akan menyelamatkan kita. Dunia akan kita tinggalkan. Dunia akan mengelulukan kita ketika kita mendapat pembenaran atas dunia ini. Tapi itu hanya sebatas dunia. Maka kita sebagai orang yang percaya, sebagai sahabat delima yang selalu setia, mari cari pembenaran bukan di dalam diri manusia, bukan di dalam perkataan dan mulut manusia, tapi temukanlah pembenaran lewat Roh Tuhan, karena Roh Tuhan akan mengajari kita seturut dengan firman Tuhan. Amin.